Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang kelima ya di tahun yang baru 2023. Karena di bulan Januari ini ada 5 hari Minggu ya. Ini minggu terakhir, minggu kelima. Kita berjumpa lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan, memberitakan firman Tuhan sebagai tanda kita adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita buka ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur di hari Minggu yang kelima, tanggal 29 Januari tahun 2023, di mana kami diberikan lagi kesempatan yang sangat berharga dari Tuhan Yesus untuk kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu, dan melaksanakan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesai, ya Allah Roh Kudus. Ibadah ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku adukan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku adukan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Yesus, Kau sungguh baik.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan Semua kemuliaan dan keagungan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Tuhan dan Raja, segenap jiwa Dan nafasku dan nafasku menyembah Yesus. menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi, semua kemuliaan Semua kemuliaan dan keagungan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu, Tuhan Tuhan dan Raja, segenap jiwa dan nafasku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang indah dan sangat berharga saat ini untuk kami memberitakan firman-Mu dan menjadi pendengar firman-Mu. Roh Kudus, pakailah mulut perkataan hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan rencana kehendak-Mu lah yang diwartakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan diberitakan dari Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa
yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau pemberitaan firman minggu lalu, 22 Januari 2023, tentang penglihatan Rasul Yohanes di surga, tentang dua saksi Allah ya, dan minggu sebelumnya tentang peniupan sangkakala ke-6. Dan sekarang, hari ini, kita membahas penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos berupa penglihatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes tentang peniupan sangkakala ke-7 ya. Jadi kalau kita lihat di khotbah-khotbah yang lalu, kita perhatikan sangkakala 1 sampai ke-6, meterai 1 sampai 7 itu penuh dengan hukuman-hukuman ya dari Tuhan yang sedang murka untuk membalas perbuatan manusia-manusia yang anti Tuhan Yesus ya. Jadi sekarang di sangkakala ke-7 tidak ada penghukuman. Malah ketika malaikat meniupkan sangkakalanya yang ke-7, atau perkataan lain trompetnya yang ke-7, yang terjadi adalah Rasul Yohanes mendengar dan melihat. Di surga ada 3 hal. Pertama, dia mendengar suara bahwa pemerintahan di dunia akan dipegang oleh Tuhan Yesus. Disinilah istilah the King of the Kings, Raja atas segala raja, diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini juga sesuai dengan apa yang nubuatan kalau kita ingat di kitab Daniel, perjanjian lama ya. Waktu Raja Nebukadnezar bermimpi, dia melihat sebuah patung besar, kemudian datang batu besar menghancurkan patung itu. Patung besar dari emas itu adalah kerajaan-kerajaan di dunia, pemerintahan di dunia. Dari sejak Babilonia sampai saat ini, bahkan sampai akhir zaman. Dan batu besar itu adalah kerajaan Allah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jadi kerajaan Allah itu akan menghancurkan patung itu sebagai lambang kerajaan-kerajaan di dunia. Semua akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Kerajaannya Tuhan Yesus seperti yang kita baca di ayat-ayat 17. Dan disitulah tua-tua, 24 tua-tua menyanyikan puji-pujian karena nubuat Tuhan di perjanjian lama akan terwujud. Yaitu ke-24 tua-tua itu siapa? Kita sudah tahu. 24 tua-tua itu adalah perwakilan jemaat Tuhan yang ada di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Jadi 24 tua-tua itu termasuk kita. Karena nubuatan ini, apa yang dilihat Rasul Yohanes, itu sesudah rapture, sesudah pengangkatan. Jadi kita ini yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sudah ada di surga. Dan penglihatan Rasul Yohanes itu, yang tentang 24 tua-tua, itu adalah gambaran kita termasuk di dalamnya. Ya, yang secara garis besar termasuk yang mengalami pengangkatan. Dan kita akan menyanyi, inilah disebut nyanyian anak domba. Sebenarnya di surga ada 2 nyanyian ya, yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nyanyian Musa itu nyanyian umat-umat Tuhan
dari bangsa Israel, ya. Makanya disebut nyanyian Musa, ya. Tetapi kalau nyanyian anak domba, inilah yang dinyanyikan oleh 24 tua-tua. Itu nyanyian yang kita sebenarnya harus pelajari, ya. Yang ada tertulis di Wahyu 11 ayat 17. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena pemerintahan sekarang mulai dijalankan oleh Tuhan Yesus. Itu garis besarnya, ya. Dia memerintah sampai selama-lamanya. Dan janji Tuhan di Daniel 7 ayat 27, kalau Bapak Ibu buka Daniel pasal 7 ayat 27, di situ juga janji Tuhan kepada Daniel bahwa ketika Tuhan Yesus memerintah di dunia yang berpusat di Yerusalem di dunia, ya, yang sekarang di Israel, kita umat Tuhan akan memerintah bersama-sama Dia, ya. Itulah janji Tuhan sama murid-muridnya, kamu akan memerintah bersama-sama aku satu waktu kelak. Kapan itu? Ini. Dan dinyatakan nanti pada kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, pengadilan terakhir, kemudian langit dan bumi diganti dengan langit dan bumi yang baru. Disitulah pemerintahan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing, maka upah dengan keselamatan beda, ya. Keselamatan sudah pasti. Kalau kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, ingat teman-teman, kalau kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mengikuti firman-Nya, mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Sekarang upahnya sesuai pelayanan kita, amal soleh kita. Apa yang kita buat di dunia sekarang ini akan menentukan kita nanti jabatan apa kita pegang waktu memerintah bersama Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus jadi raja atas segala raja, seperti yang kita baca sekarang, ya. Itu penglihatan Rasul Yohanes. Di pembacaan ini yang didengar oleh Rasul Yohanes tentang nyanyian 24 tua-tua, yaitu perwakilan seluruh umat Tuhan perjanjian lama dan baru, dan kita termasuk di dalamnya, yang menyanyikan Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja atas segala raja, kerajaannya tidak binasa sampai selama-lamanya, dan kita juga ikut memerintah bersama Dia. Hebat, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya Warlot. Inilah yang memacu kita untuk terus rajin melayani Tuhan, melayani sesama, dan ada malaikat-malaikat Tuhan akan mencatat. Ingat, ya, pelayanan kita bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu akan dicatat oleh malaikat Tuhan. Dan pada waktu saya dibawa ke sorga, saya dijelaskan oleh Tuhan Yesus ada 3 kitab di sorga. Kitab kehidupan yang milik Tuhan Yesus ini, ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, nama kita dicatat di kitab kehidupan. Terus ada kitab kebenaran. Apa itu kitab kebenaran? Semua perbuatan baik kita, semua amal soleh kita, pelayanan kita tidak ada yang sia-sia, dicatat oleh malaikat. Dan apa gunanya? Waktu Tuhan Yesus memerintah, inilah upah kita. Itulah nyanyian sekolah minggu, upah kita besar di sorga. Apa itu? Sesuai dengan catatan malaikat di kitab kebenaran. Oh, Bapak ini, misalnya Bapak Alfa, karena kamu punya pelayanan dahsyat, kamu saya angkat, Tuhan Yesus perintahkan menjadi gubernur, misalnya di Makassar. Oh, Saudara Henry, karena Anda hebat melayani Tuhan, melayani sesama, saya angkat kamu jadi wali kota di Medan. Itu contoh, ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi kita mau membalas keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ingat, kita akan mendapat mahkota. Itu mahkota tandanya kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus sesuai dengan jasa kita di bumi,
amal soleh kita, perbuatan kita melayani Tuhan, melayani sesama. Disitulah menentukan kita punya jabatan di mana nanti. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, jadi warga negara biasa saja di kerajaan yang Tuhan Yesus pimpin nanti. Dan kita lihat selanjutnya di ayat terakhir, ayat 19. Yohanes setelah mendengar puji-pujian dari 24 tua-tua itu, dia melihat terbuka bait suci Allah di sorga. Jadi di sorga ada bait suci ya. Itulah yang dicontoh oleh Daud, kemudian dibangun oleh Raja Salomo. Kopinya dari bait suci di sorga dia bangun di Yerusalem. Ya, dan sekarang bangsa Israel di akhir zaman ini sedang membangun bait Allah yang ketiga. Karena bait Allah ke-1, ke-2 sudah hancur ya. Yang ke-1 dihancurkan oleh Nebukadnezar, yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, yang ketiga sekarang baru dibangun ya. Jadi kita sekarang ada di akhir zaman penggenapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ya. Dan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, bait suci Allah terbuka yang di sorga, dan dia melihat apa? Tabut perjanjian. Jadi cerita-cerita yang kita baca di perjanjian lama tentang tabut perjanjian, kalau bangsa Israel pergi berperang bawa tabut perjanjian, karena tabut perjanjian itu lambang Tuhan Yesus hadir. Atau bahasa kerennya Sekinah. Sekinah itu artinya Tuhan hadir. Tuhan hadir di mana? Di tabut perjanjian. Itulah yang dilihat kembali oleh Rasul Yohanes di surga. Dia melihat tabut perjanjian. Dan setelah itu terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi yang dahsyat, hujan es lebat. Kita teringat apa? Peristiwa materai ke-7. Dan nanti di cawan ke-7 di pasal 16 nanti kita bahas. Jadi setelah dia melihat bait suci Allah, kemudian dia lihat bait suci itu ada tabut perjanjian. Apa artinya? Artinya ialah tabut perjanjian diperlihatkan sama Rasul Yohanes. Artinya Tuhan mau ingatkan sama Rasul Yohanes dan kepada kita umat Tuhan di akhir zaman, duta-duta Kristus di akhir zaman, bahwa ingat ya, janji Allah pasti digenapi. Itu artinya tabut perjanjian diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Jadi bersyukurlah kita, tetap semangat melayani Tuhan dan sesama kita, karena janji-janji Allah akan digenapi, diwujudkan, direalisasi. Apa itu janji Allah? Ada 2. Ini boleh dicatat ya. Janji Allah yang akan digenapi yang dilihat sebagai tabut perjanjian. Yang pertama, bumi yang kita hidup sekarang kan sudah banyak rusak ya, tercemar. Apalagi nanti perang dunia ketiga Armageddon lebih parah lagi. Sudah terjadi perang nuklir, bumi tambah hancur. Maka janji Allah yang pertama, dia akan memberikan bumi baru, langit baru, ya. Itu dijanjikan kalau kita baca nanti di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Karena setelah peperangan hebat dunia ini babak belur ya, hancur karena perang nuklir, kita tidak alami lagi karena kita sudah diangkat ke sorga. Jadi dunia yang sudah rusak ini Tuhan ganti dengan bumi baru, langit baru. Bukan surga baru ya. Kalau bahasa Alkitab langit itu atmosfer. Jadi atmosfer yang sudah tercemar digantikan Tuhan dengan yang baru. Itu janji pertama ya. Janji Tuhan digenapi. Pertama bumi dan langit baru. Kemudian janji kedua ini yang paling penting. Tuhan Yesus akan memerintah sampai selama-lamanya di bumi ini. Jadi nanti penglihatan berikutnya Rasul Yohanes, Yerusalem baru di sorga itu turun ke bumi, di bumi baru. Disitulah Tuhan Yesus memerintah sampai selama-lamanya di kerajaannya yang kekal.
Jadi sesuai dengan nubuat nabi-nabi, dan itulah janji Allah. Saya ulangi lagi, janji Allah yang pertama, Tuhan akan membuat bumi baru, langit baru. Janji Allah yang kedua, Tuhan Yesus akan memerintah sampai selama-lamanya di kerajaan yang baru. Tapi ada negara-negara lain, misalnya Indonesia tetap ada di bumi, negara lain juga ada, dan pemerintah baru dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Dan siapa yang memerintah di Indonesia, Tuhan akan tunjuk sesuai dengan pelayanan kita. Tuhan tidak sembarang tunjuk ya. Jadi mari teman-teman Warlord, kita berkarya mulai sekarang lewat kesaksian dan pelayanan kita, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Oke? Selanjutnya akan dilengkapi oleh Oma Pala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati lewat pelayanan firman ini. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah serta tim Warlord. Kita jumpa lagi pada siang ini tanggal 29 Januari 2023. Saya menambahkan saja apa yang Opa katakan tadi. Kita tiba pada sangkakala terakhir, sangkakala 7. Di situ hanya dijelaskan bagaimana setelah Tuhan ada penghukuman 1 sampai 6, dan kini kita tiba pada sangkakala ke-7. Kita sudah berada bersama Tuhan. Di situ ada puji-pujian yang sebagai tadi Opa sudah katakan, ada ucapan syukur ya, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang bersama-sama Tuhan menaikkan puji-pujian. Di situ ada hal-hal yang tiap hari kita bersukacita bersama Tuhan. Tuhan menjanjikan ada langit baru dan kita hidup bersama-sama Tuhan. Saya tidak ulangi banyak, tapi apa yang kita baca, kita tahu bahwa kita sudah terpilih, kita diangkat bersama Tuhan, kita merayakan satu pertemuan yang indah bersama Tuhan, dan kiranya apa yang kita baca hari ini menjadi satu kerinduan kita di hadapan Tuhan, satu kerinduan kita apa yang Tuhan sebelum janji Tuhan itu terjadi. Mari kita berlomba-lomba untuk menjaga kehidupan kita agar pada saatnya seperti yang Wahyu kita baca hari ini, sangkakala terakhir, kita akan bersama-sama Tuhan di tempat yang di surga, bersama-sama kita memuji menyembah Dia. Yang menjadi perenungan pada kita, mari kita renungkan hidup kita. Saya kembali bahwa apakah kita bisa mempertahankan hidup kita bersama Tuhan sampai pada akhirnya. Itulah perjuangan kita bersama Tuhan. Perjuangan yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak menjalankan hidup ini sendiri, tapi Tuhan memimpin kita. Sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat kita bersama-sama Dia. Saya mau sedikit menjelaskan bahwa saya ingin memberitahukan kepada teman-teman seiman, apabila kita membaca kitab Wahyu ini, tidak di dalamnya tidak ada satu yang spesifik, ada kronologi 1, 2, 3 itu terjadi, tidak. Tetapi di dalam kitab Wahyu seluruhnya membicarakan bagaimana Tuhan pada akhir zaman ini, pada akhir zaman nantikah sesuai dengan pengertian kita berada di situkah, itu yang akan terjadi sampai pada keadaan dunia berakhir. Nah, kita membaca kitab Wahyu ini bisa kita renungkan, bisa kita dapat apakah itu sudah mulai masuk di dalam akhir zaman. Ya, kalau beberapa tahun terakhir ini kita begitu banyak melihat kejadian-kejadian dan hamba-hamba Tuhan yang kita percayai bisa menerangkan kehidupan dunia ini, pada akhirnya kita sudah mulai masuk. Nah, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti ini.
saya selalu ulangi, kitab Wahyu tidak bisa kita mengerti sendiri-sendiri, ayat per ayat atau fasad per fasad. Kitab Ayub kita baca harus mengerti, kita berusaha mengerti. Tidak mungkin kita tidak bisa mengerti seluruhnya, tapi kita berusaha mengerti itu dengan cara memulainya. Kita mengerti dari kitab Perjanjian Lama, awal Tuhan menjadikan dunia ini, apa maksud, dan di dalamnya itu kita akan diantar pada akhirnya kitab Wahyu. Itu tarik menarik pengertian satu dengan yang lain. Nah, di kitab Wahyu ini ada waktu, ada momen yang kita bisa, kalau kita baca, kita selidiki, itu masuk pada akhir zaman, terutama generasi kita saat ini. Apakah kita sudah masuk memulainya atau belum? Ya, saya tidak menerangkan itu secara terperinci. Tiap orang anak-anak Tuhan bisa merenungkan itu kalau kita duduk bersama Roh Kudus, meminta Roh Kudus memberikan kita pengertian. Apakah kita pribadi sudah masuk pada zaman akhir ini? Nah, di situ yang saya sedikit renungkan bahwa kitab Wahyu tidak ada kronologis 1 terus 2 dia berturut jadi, tidak. Akan kembali dan kembali lagi, tapi semua menyangkut dari Perjanjian Lama dan Baru. Jadi kita tidak bisa mengerti kitab Wahyu akhir zaman ini, saya ulangi, tanpa kita mengerti dulu kitab Perjanjian Lama dan Baru. Ya. Jadi mari kita belajar, bukan hanya di sini saja kita perdalam, karena dia akan kembali lagi ke Perjanjian Lama dan Baru. Jadi itu mari teman-teman kita giat untuk mencari tahu apa sebenarnya Tuhan mau janjikan atau sudah janjikan, apa yang terjadi pada akhirnya pada akhir dunia ini. Saya tidak ulangi lagi, dan mari kita giat mencari Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, agar kekudusan, dengan kekudusan itu kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau orang-orang yang terpilih untuk membawa kabar sukacita ini bagi dunia ini yang sebentar lagi sudah akan berakhir. Hanya itu, dan trompet atau sangkakala ketujuh ini membawa sukacita, harapan bahwa kita tetap akan hidup bersama Tuhan. Kita bersuka-cita bersama para malaikatnya, dan ada pujian penyembahan. Saya ulangi sedikit, mari kita sambut itu dengan bersemangat, dengan sukacita, dengan harapan-harapan yang Tuhan janjikan bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Terima kasih, sampai di sini saja ringkas untuk penjelasan firman Wahyu ke-11 dengan sangkakala yang ke-7. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, yang pada intinya adalah Yohanes melihat para tua-tua di surga dan para malaikat memuji-muji Tuhan karena Tuhan Yesus yang akan memerintah dunia ini selama-lamanya sebagai the King of the Kings, Raja atas segala raja. Dan sekarang kita mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, Raja atas segala raja, yaitu melakukan perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu yang setia kepadamu, Tuhan Yesus, Raja atas segala raja. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu lewat hosti dan anggur ini, dan juga berkatilah hosti dan anggur yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik
di tempat tinggal masing-masing. Dan jadilah perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, setelah menerima hosti, roti, biskuit, anggur, teh atau sirup, dan di hosti kalau ada firman tertulis, mari kita baca. Dan ini merupakan firman yang kita baca sebentar. Intinya pesan Tuhan Yesus buat keluarga besar Warlot Ministry. Kita baca ya, silakan Bapak Ibu baca masing-masing di rumah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mazmur 150 ayat 1a. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Imamat 26 ayat 13b. Aku telah meletakkanku hidup yang di atasmu, yang membuat kamu berjalan benar. Oke. Bapak punya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bilangan 6 ayat 25, ini adalah berkat Imam Harun ya, Imam Harun. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi pada intinya pesan Tuhan lewat perjamuan kudus untuk Warlot di minggu terakhir bulan Januari. Satu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Raja atas segala raja, semua perintahnya yang di Alkitab kita harus ikut. Terus yang kedua tadi dia Dalam tempat kudus. ya, sebab kita menyembah Tuhan itu yang berada di tempat kudusnya, itu menunjukkan Tuhan Yesus ada di surga. Tapi ingat, dia omnipresence, dia hadir juga di rumah Bapak Ibu saudara-saudari, dan juga hadir di Sentul City. Dan Oma tadi apa? Matakan. Oh, jadi ketika kita sungguh-sungguh menjalankan perintah, kita menyembah Allah yang kudus, semua semua beban, semua aturan yang tidak berkenan bagi Tuhan, Tuhan patahkan. Jadi kita bebas merdeka untuk melayani Tuhan ya. Maka Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita berkat. Jadi maju terus teman-teman Warlot, layanilah Tuhan sesama dengan rajin dan sukacita. Dan mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang terdapat di Markus pasal 14 ayat 22-24 bunyinya demikian. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kita ucapkan sama-sama, kami akan selalu ingat Tuhan Yesus, pengorbananmu sebagai anak domba Allah di kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan kami dan keluarga kami keselamatan, hidup yang kekal, dan bebas dari segala kutuk-kutuk hukum Taurat. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang suci yang telah tertumpah di kayu salib di Bukit Kalvari. Dan kami ingat janjimu, satu saat kami akan perjamuan kudus bersama Tuhan pada pesta pernikahan anak domba di kerajaan sorga nanti. Terima kasih Tuhan, kami terima darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur lewat pujian kepada Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Kau di tempat tinggi,
kami yang beribadah saat ini persembahkan bagi Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, penebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang kekal untuk semua kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, kemurahan Tuhan, sehingga kami semua berada sampai saat ini, semuanya kasih karunia Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah tempat tinggal masing-masing, dan yang berbahagia karena mungkin hari ulang tahun atau promosi dalam jabatan di kantor atau bisnis mengalami kenaikan omset dan lain-lain. Berkat-berkat Tuhan, sempurnakanlah berkat-berkatnya Tuhan, dan berikanlah panjang umur yang berulang tahun dan terus meningkat dalam karir, dalam bisnis maupun dalam pendidikan studi yang sedang dijalani. Dan Tuhan berkatilah Bapak Ibu saudara-saudari di dalam pekerjaan, di dalam bisnis masing-masing, sehingga di dalam tahun yang baru 2023 ini akan terus meningkat karena tangan Tuhan yang luar biasa dan ajaib yang memimpin dan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam keadaan sakit, yang mungkin dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit apapun. Kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang sedang dalam permasalahan, masalah apa saja Tuhan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah di kantor, masalah apa saja Tuhan, termasuk dalam pelayanan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga memberikan jalan keluar. Yang sedang bersedih karena orang-orang terkasih yang dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa yang kekal, kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga-keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami doakan pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat tinggi negara kami, baik yang bertugas di militer, kepolisian, di sipil, maupun di dalam bidang kesehatan, dan semua anggota-anggota DPR yang bertugas baik di pusat Jakarta sampai ke pelosok-pelosok desa. Curahkanlah ya Tuhan roh takut akan Tuhan, dan karuniakanlah hikmat marifat dari Tuhan untuk memimpin bangsa kami, sehingga pemerintahan bangsa kami berjalan bersih, adil, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran, karena roh takut akan Tuhan menguasai pejabat-pejabat tinggi negara kami. Dan kami Warlot, Tuhan pakai kami untuk membawa terang dan garam bagi bangsa kami atau dimanapun kami berada, supaya Indonesia makin bersinar sesuai dengan nubuat-Mu Tuhan di kitab Nabi Yesaya, bahwa terang kemuliaan Tuhan, Injil kemuliaan Tuhan mulai bersinar dari timur, yaitu dari bangsa Indonesia, menuju ke bangsa-bangsa lain sampai ke Yerusalem. Ingatkan kami Warlot Tuhan, supaya kami semakin rajin dan giat untuk melayani sesama kami, yang sama kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk memasuki bulan Februari yang tinggal 3 hari lagi, dan kami percaya Tuhan akan pimpin terus kami di tahun yang baru 2023 ini. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau memohon berkat-berkat daripada-Mu.
Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah, berkat rohani dan jasmani yang berasal dari Allah Bapa Surgawi melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Rohul Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan kami dan segenap warlot yang ada di House of Warlot maupun di tempat tinggal masing-masing mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa lagi nanti di bulan Februari, di minggu pertama bulan Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.